adalah hak semua pihak untuk mencari norma keadilan. Ya kan? Tentunya kalau tidak ada musyawarah mufakat, tentunya masuk ke ranah pengadilan. Tapi saya mendapatkan pesan dari Pak Haji, kita himbau kalau boleh duduk bersama-sama mencari solusi gitu. Jadi kan dalam proses-proses hukum juga kan harus ada musyawarah mufakat, harus ada mediasi, dan tentunya LMKN dalam posisi ini siap untuk memediasi jika diperlukan, ataukah inisiatif kita untuk mengumpulkan, untuk mencari, karena kan kita satu komunitas semua. Tapi intinya bahwa menggunakan sebuah karya cipta harus seizin pemilik hak ciptanya atau ahli waris. Itu inti. Gitu. Yeah. Let me do that. Getting money with these white folks. Drama panas antara Lesti Kejora dan Yoni Dores akhirnya mendapat sorotan dari tokoh penting industri musik Indonesia. Ketua LMKN, Irfan Aulia, membawa pesan khusus dari sang Raja Dangdut, Rhoma Irama, yang menyerukan perdamaian di tengah memanasnya perseteruan dua bintang dangdut tersebut. Apa isi pesan Rhoma, dan bagaimana respon Lesti serta Yoni? Simak selengkapnya hanya di Entertainment News hari ini. Langkah Yoni Dores mempolisikan Lesti Kejora atas dugaan pelanggaran hak cipta direspons Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN, Dharma Oratmangun. Dalam sebuah wawancara di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 23 Mei tahun 2025, Dharma Oratmangun berkata bahwa sudah jadi hak Yoni Dores untuk menempuh jalur hukum kalau merasa dirugikan. Ia kan adalah hak semua pihak untuk mencari norma keadilan, ya kan? Tentunya kalau tidak ada musyawarah mufakat, tentunya masuk ke ranah pengadilan, ujar Dharma Oratmangun. Namun di sisi lain, Dharma Oratmangun juga membawa pesan damai dari Rhoma Irama untuk Yoni Dores dan Lesti Kejora mau duduk bersama dulu mencari solusi. Tapi, saya mendapatkan pesan dari Pak Haji, kami imbau, kalau boleh, duduk bersama-sama mencari solusi, gitu, jelas Dharma Oratmangun. Dalam aturan hukum Indonesia juga, para pihak berperkara disarankan dulu untuk bertemu di ruang mediasi. Kan dalam proses hukum juga kan harus ada musyawarah mufakat, harus ada mediasi, terang Dharma Oratmangun. Mewakili LMKN, Dharma Oratmangun menyatakan siap memfasilitasi Lesti Kejora dan Yoni Dores seandainya mau mencoba mencari jalan keluar lewat mediasi. Tentunya, LMKN dalam posisi ini siap untuk memediasi jika diperlukan. Ataukah inisiatif kami untuk mengumpulkan gitu? Kami ini kan satu komunitas sebetulnya, kata Dharma Oratmangun. Di penghujung kalimatnya, Dharma Oratmangun turut menegaskan bahwa belum ada sistem pembayaran performing rights baru yang berlaku di Indonesia, selain melalui LMK. Anda nyanyi dulu di ruang publik, lalu undang-undang menulis, harus membayar royalti melalui LMK. Itu tertulis dalam undang-undang, tegas Dharma Oratmangun. Sebagaimana diketahui, industri musik tanah air dibuat gaduh lagi dengan aksi pelaporan penyanyi oleh pencipta lagunya sendiri. Kali ini, giliran Lesti Kejora yang dilaporkan pencipta lagu Yoni Dores ke Polda Metro Jaya, Jakarta pada tanggal 18 Mei tahun 2025. Petik 2. Kami membenarkan bahwa tanggal 18 Mei 2 hari lalu, kami menerima laporan tindak pidana terkait kekayaan intelektual, atau dalam hal ini tindak pidana hak cipta, jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi dalam sebuah wawancara pada tanggal 20 Mei tahun 2025. Dalam laporan Yoni Dores, perbuatan Lesti Kejora dinilai melanggar pasal 113 Junto pasal 9 UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun, dan atau dengan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah, jelas Ade Ari Syam Indradi.
Terlepas benar atau tidaknya tudingan Yoni Dores ke Lesti Kejora, perkara kali ini memperpanjang daftar pencipta lagu yang menyeret penyanyi ke jalur hukum. Sebelumnya, publik sudah dikejutkan dengan cerita Ari Bias yang menggugat serta melaporkan Agnes Mo atas penggunaan lagu ciptaannya tanpa izin. Kasus-kasus seperti yang dialami Lesti Kejora ini juga, yang sempat dikhawatirkan vokalis Noah, Nazril Irham atau Ariel bakal terulang lagi setelah terjadi pada Agnes Mo. Yang sekarang ini kan sama, disuruh bayar yang beberapa tahun lalu. Kalau nggak bayar, masuk penjara, kan bahaya ya, keluh Ariel, saat jadi narasumber di podcast TS Media pada Selasa, tanggal 20 Mei tahun 2025. Padahal menurut Ariel, pasal yang dikenakan pencipta lagu dalam laporannya ke penyanyi punya konteks pelanggaran hak cipta yang berbeda. Ya di pasal 113 memang ada, tapi itu untuk keadaan yang berbeda nih, jelas Ariel. Ariel pribadi juga tidak melihat masalah perizinan lagu ke pencipta sebagai sesuatu yang sampai membuat penyanyi harus masuk penjara. Kenapa kok sampai harus dipidanakan? Bisa masuk penjara loh si penyanyi ini, tanya Ariel. Ariel pribadi juga tidak melihat masalah perizinan lagu ke pencipta sebagai sesuatu yang sampai membuat penyanyi harus masuk penjara. Kenapa kok sampai harus dipidanakan? Bisa masuk penjara loh si penyanyi ini, tanya Ariel. Di balik sorotan kamera dan panggung megah, para artis juga manusia yang bisa terluka dan saling salah paham. Semoga pesan damai dari Rhoma Irama ini bisa menjadi jembatan agar Lesti dan Yoni kembali bersatu dalam semangat musik dan persaudaraan. Karena pada akhirnya, musik adalah bahasa hati yang menyatukan, bukan memisahkan. Setuju mereka berdamai? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Like kalau kamu dukung perdamaian. Dan subscribe untuk update terbaru dunia dangdut.